Lovers, kembali lagi bersama kami di segmen podcast nih, Podcast Kesehatan Terkini. Kenalin, nama gue Ivana. Dan gue Naila. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang lagi terjadi gitu guys. Kayak usus buntu yang dialami oleh anak kos gitu. Iya, jadi kita akan membahas, mengulik dari yang pakarnya langsung nih. Ya, dokternya langsung. Siapa tuh ya? Siapa ya? Langsung aja kita undang Dr. Tania Aurelia Putri. Halo semuanya. Halo Dokter Tania. Gimana kabarnya dok? Sehat, alhamdulillah. Makasih ya dok udah mau bergabung sama kami di segmen ini. Jadi karena spesial nih, bintang tamunya, gestarnya ini Dr. Tania. Kami buka kolom Q&A status IG kami. Pertanyaannya, makasih buat Meci Bubut tadi. Apakah benar mie itu menyebabkan usus buntu? Nah, gimana tuh dok jawabannya? Jadi soal mie, ya itu makanan sejuta umat ya. Tapi di sisi lain juga kita banyak dikasih pemahaman kalau misalnya mie itu nggak baik, berbahaya gitu kan. Kalau misalnya saya tanya kalian, kenapa mie itu berbahaya? Apa yang buat bahaya? Di mana bahayanya itu? Nah, mungkin menurut saya ya, mie itu mungkin karena ada pengawetnya atau bahan-bahan kimia dari pengawet tersebut, terus dari bumbunya mungkin dok. Kalau gue dengar ya, mie itu katanya terbuat dari lili, terus semuanya lah banyak lah. Sebenarnya kalau soal itu tergantung dari pabriknya lagi. Tapi sebenarnya mie itu sejak awal dibuat itu untuk survival ya. Dan itu terbuat dari tepung, yang artinya mie itu mengandung karbo. Mie yang originalnya dibuat itu bukan berbahaya tapi lebih enggak sehat, enggak bergizi maksudnya. Karena ya mie itu cuma dibuat dari tepung aja dan hasilnya dalamnya itu cuma ada ya itu karbohidrat. Karbohidrat ini kalau diolah tubuh akan jadi gula. Makanya kalau misalnya kalian ya misalnya dalam satu hari itu makan 10 bungkus mie dan itu jadi kebiasaan kalian sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu wajar sakit, itu wajar jadi berbahaya karena itu penumpukan gula dalam tubuh tadi. Tapi kalau misal waktu makan mie-nya nih, kalian tambahkan sayur, tambahkan daging atau telur sebagai proteinnya, itu tetap bergizi, ujung-ujungnya nggak berbahaya itu. Soal pemahaman kalau mie itu berbahaya dan bisa menyebabkan usus buntu itu salah ya, itu salah. Jadi bahkan ada jurnal yang mengatakan kalau mie dan usus buntu tuh nggak ada hubungannya. Jadi kalau kamu makan mie pun nggak apa-apa, tapi diingat harus tambahkan dengan topping lain itu kayak apalagi sayur sama protein untuk melengkapi gizinya. Jangan cuma mie aja, apalagi mie tambah nasi. Karbo tambah karbo itu gulanya tuh numpuk dalam tubuh dan itu nggak sehat banget. Oke, terima kasih buat Meci Bubut ya. Pertanyaannya udah terjawab kan? Dan sangat jelas terjawab oleh dokter Nia. Oke. Selanjutnya Ada dari Najis. Ini ada makanan pedas nih. Nah, gimana nih dok? Makanan pedas tuh usus buntu apa enggak sih? Banyak kali yang di luar sana kayak bilang, jangan makan pedas itu usus buntu, jangan nanti biji cabenya buat usus buntu. Apalagi orang Indonesia kan pasti nggak bisa lepas kalau sama sambal, pasti selalu kalau makan tuh pasti ada sambal. Oke. Ini kayaknya yang diantara pertanyaan tadi ini kayaknya yang paling penting deh, karena orang lebih banyak anggap usus buntu itu karena biji cabai tadi itu kan yang katanya mengendap di usus buntunya. Untuk jawabannya sendiri itu tidak. Jadi sebenarnya makanan pedas tuh nggak ada hubungannya dengan menyebabkan usus buntu. Tapi kalau kalian penderita usus buntu dan makan pedas, itu sakitnya bisa berkali-kali lipat. Dalam makanan pedas nih ada sebuah zat yang bisa membuat badan itu jadi panas. Jadi usus buntu tadi terus makan pedas yang makin sakit. Nah itu. Terus apakah benar makan pedas ini yang menyebabkan usus buntu? Itu enggak, tapi dia bisa memperparah usus buntu. Itu sih sebenarnya. Tapi dikendalikan ya. Tidak boleh sering-seringnya dong. Iya. Jadi sebenarnya kesimpulannya kita nggak bisa ya membilang kalau ini yang menyebabkan usus buntu, ini yang apa usus buntu. Memang kayak secara tiba-tiba aja dia nyangkut terlilit di usus buntu itu. Iya. Gitu, ya. Kan pola hidupnya juga ya dok ya. Jarang olahraga gitu-gitu. Yang terakhir rambut Fadel. Aduh. Gua plus banget sama netizen yang memang nanya-nanya. Ini semangat banget sampai sebenarnya lucu-lucu loh ini rambut Fadel. Kenapa itu rambut Fadel? Bersembunyi rambut Fadel. Iya. Mau dijual 2 ikat 1000. Oh my god! Selanjutnya, ini begadang nih dok. Kenapa tuh begadang tuh? Ada apa begadang dengan usus buntu? Apa berkaitan apa Kalau kita nggak enggak? bohong kita juga begadang ya kadang. Iya, semua tugas gitu. Tidur, pertama kita harus tahu kalau tidur itu adalah proses regenerasi tubuh, dimana yaitu sel-sel tadi yang rusak-rusak akan diperbaiki gitu kan ya. Nah jadi kalau bergadang itu proses regenerasinya tadi itu nggak maksimal. Jadi gara-gara itu banyak sel-sel yang menumpuk, yang rusak tuh menumpuk. Nah itu akan menyebabkan penyakit lain. Jadi bukan berarti kalian begadang langsung kena usus buntu, nggak kayak gitu. Tapi ya itu tetap jadi salah satu penyebabnya. Tapi setahu gue dok ya, pasti banyak apalagi orang-orang yang udah tua gitu ya, pasti nganggap kalau begadang nih menimbulkan banyak penyakit tuh, gitu bisa dok? Ya, itulah yang benarnya. Karena tadi regenerasi sel nggak maksimal, jadi banyak sel kita yang rusaknya menumpuk, menyebabkan penyakit, imunitas kita turun gitu. Investasi masa depannya kurang ya dok? Iya, makanya ibaratnya kan ngambil jatah tubuh kan sendiri untuk jadi sehat gitu, untuk memperbaiki dirinya gitu. Makanya guys, ada tuh lagu si siapa? Robaina. Robaina mah. Apa tuh? Begadang jangan begadang. Lanjut.
Guys, sekarang kita udah tersambung nih sama Amara. Amara ini adalah salah satu korban dari usus buntu atau pola hidup yang tidak sehat. Kita udah langsung tersambung nih sama Amara. Amara, gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik, tapi masih dalam masa pemulihan dan menunggu luka bekas operasinya kering. Oh, oke. Kira-kira ini sebenarnya ada mungkin pola yang nggak kamu jaga, pola makannya atau pola hidupnya mungkin yang berantakan? Saya terkadang lambat makan atau juga begadang. Tapi sebenarnya itu bukan faktor utama penyebab usus buntu, cuman itu jadi salah satu faktor pemicu dan juga pendukungnya kenapa usus buntu ini bisa semakin parah. Karena sebetulnya penyebab utama usus buntu itu karena adanya sumbatan kan pada saluran usus buntunya, makanya dia makin parah. Cuma memang pola hidup saya akhir-akhir ini memang kurang sehat. Oke, kita ngambil kesimpulan kalau lo itu sebenarnya memang usus buntu itu kesumbat di area usus lo. Terus tiba-tiba pas pula kebetulan hidup kamu itu nggak sehat, terus pola makannya juga berantakan sama mungkin ya itulah sekitar-sekitar itu seperti yang tadi udah saya bilang. Mungkin ada yang lain lagi atau Yang mau disampaikan Ya. gitu kepada pemirsa di rumah? Iya, saran saya sih mulai dari sekarang ya kita makan dengan teratur, mulai pola hidup yang sehat dan kurang-kurangi deh makan mie, makan pedas dan juga minum kopi karena itu memang pemicu ya terjadinya penyakit-penyakit yang ada di saluran pencernaan kita. Penyakit itu tidak kenal usia guys, jadi mulai dari sekarang tolong jaga pola hidup kalian karena kalau udah sakit itu bakal nyesel banget karena sakitnya gak enak banget guys. Sehat-sehat guys. Oke, terima kasih banyak mungkin Amara. Amaranya juga butuh istirahat Iya, ya masih betul. dalam proses Proses pemulihan. pemulihan. Terima kasih Amara buat kesediaan waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah kita udah lihat tadi kan, kita udah terhubung sama saudari Amara bahwa pengakuannya mengenai yang dialaminya penyakitnya usus buntu dan tahap pemulihannya. Nah di sini juga kita mengundang mamanya dari Amara nih. Betul. Sebenarnya apa sih yang salah dari pola hidupnya si Amara? Apa sih yang sesuai sama yang dokter tadi udah katakan semua panjang lebar mengenai usus buntu yang sudah ditanyakan oleh Oke, netizen-netizen? mungkin boleh kepada Mama Amara langsung masuk aja. Jadi gini kan, awalnya itu kan anak saya ini tiba-tiba nelpon itu dia kayak nangis-nangis, dia bilang kayak sakit perut gitu. Jadi saya tanya lah, ada yang telat makan atau gimana, terus dia bilang enggak kok, dia makannya kayak biasa aja, kayak yang makanan kayak di rumah kata dia. Oh mungkin tante menyerang mungkin lemah gitu ya. Ya, perasaannya. kebesokan harinya itu dia nelpon lagi, dia nangis-nangis, terus dia bilang kok sakitnya ini lainnya, kayak tertusuk-tusuk gitu sebelah kanan. Terus saya bawalah ke klinik dan kayaknya anak ibu nih harus dirujuk ke rumah sakit Untri loh, kayak gitu kan. Dari kliniknya juga belum bisa nanganin ya? Di USG sama dokternya, di situ baru ketahuan katanya anak ibu ini terkena usus buntu dan saya terkejut gitu kayak langsung cemas gitu kan. Wah dokternya menyarankan kayak anak ibu ini harus dioperasi. Jadi ibu nggak mungkin tanya gitu sama Mara, apa ibu nggak tahu emang nggak memantau pola hidupnya, pola mungkin keseringan apa gitu ya kan, makanannya nggak dijaga gitu. Mungkin maaf Sering nih, nongki Tante. nggak sih dia? Ini dokternya ada nggak mengatakan karena makan ini nih, karena dia kayak gini nih, ada nggak kayak gitu kira? Mungkin kata dokternya dia nih sering kayak makan yang sembarangan, terus tuh kayak mie, sering begadang. Pokoknya intinya sering makan sembarangan gitu. Jarang olahraga juga ya? Iya. Mungkin kita daripada menyimpulkan sendiri, mungkin kita tanya aja mungkin sama dokter dokter Tania. Tania yang lebih mengetahui ini semua. Langsung Mungkin kali. langsung aja kita minta pendapat dari dokter Tania. Nah, setelah mendengar pernyataan dari Mama Amara tadi, gimana tuh pendapatnya dok? Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kebiasaan buruk tadi digabungkan, memang ada kemungkinan besar gaya hidup dia yang gak sehat itulah memicu dia bisa kena usus buntu tadi. Jadi kayak semua lifestyle yang gak baik tadi yang bisa memicu penyakit itu digabungin, ya wajar dong kalau dia akhirnya kena usus buntu. Itu bisa jadi salah satu alasannya. Jadi teman-teman tolong, walaupun kalian anak kos, serius jaga kesehatan kalian karena kita nggak pernah tahu penyakit apa yang bisa kena di diri kita. Oke, gitu saja dari saya. Oke guys, berakhirnya segmen kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Tania dan Amara juga mamanya telah menemani menjadi narasumber kita pada segmen hari ini. Aku juga mau ngasih terima kasih banyak kepada kru-kru, kameramen semuanya yang telah mengerjakan tugasnya dengan baik pada hari ini. Terima kasih banyak guys yang username-nya gokil-gokil semua. Iya, Terima betul. kasih banyak udah membantu segmen podcast kita pada hari ini. Oke, see you guys di konten-konten kita edukasi selanjutnya hanya di podcast di Podcast Kesehatan Terkini. Bye. Bye-bye! Terima kasih atas kehadirannya dok. Udah lah.